IHSG kian tertekan, bangkit dong. Dan untuk mengupasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Fikri C. Permana, selaku Senior Ekonomis of PT KB Valburi Sekuritas melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Fikri. Selamat pagi Mbak Francisca. Iya, gimana kabarnya, sehat ya? Senang sekali nih bisa ketemu lagi di dialog bursa pagi-pagi. Ya, sama-sama Mbak. Ya, Pak Fikri, ini tampaknya perdagangan IHSG masih terus mengalami tekanan begitu ya. Ini saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya kan seluruh indeks pasar global pada perdagangan kemarin itu sebenarnya mengalami penguatan, tapi sayangnya justru IHSG melemah di tengah penguatan pasar global. Dan tampaknya ini untuk pasar global yang pagi ini adalah ditutup hijau pada perdagangan pagi ini. Berarti apakah ada kemungkinan ini IHSG akan kembali menguat atau menuju kepada parkir di zona hijau begitu pagi ini kira-kira, Pak Fikri? Ya, saya harap sih dibuka di zona hijau ya Mbak ya. Karena ya selain dari regional yang positif, kita juga melihat bahwa rupiah kita sudah mulai terapresiasi kembali. Dan kemarin ada data dari trade balance, baik dari ekspor dan impor juga, di mana trade surplus kita berlanjut 58 bulan berturut-turut. Dan kalau kita lihat lagi, sektor ekspor kita ternyata tumbuh dengan cukup baik di bulan Februari. Bahkan peningkatan yang paling signifikan kita lihat dari sektor manufaktur dan industri ya, khususnya mungkin CPO dan turunannya. Bahkan kalau kita lihat ada peningkatan 58% dari CPO dan turunannya hanya dalam 1 bulan terakhir. Saya pikir ini jadi momentum positif juga buat beberapa sektor yang terkait dengan hal tersebut ya. Di samping itu juga kalau kita lihat eh, ada penurunan daya beli yang dikhawatirkan oleh masyarakat, tapi kalau saya melihat dari impor kita yang terjadi di bulan Februari itu impor tertinggi malah dari apa namanya jewelry Mbak atau dari Hmm. perhiasan. Jadi saya melihat bahwa jangan-jangan bukan daya beli yang turun, tetapi mungkin gaya hidupnya yang berbeda dibanding sebelumnya. Dan peningkatan impor dari perhiasan tersebut bahkan hampir 30% dibanding bulan Januari. Jadi saya pikir mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran yang beredar selama ini mungkin memang terjadi, tapi di sisi lain ada hal-hal positif yang juga perlu kita lihat sih di situ. Dan kalau kita juga lihat kemarin tekanan di HSG kan didorong oleh sektor teknologi ya. Ya, Hmm. memang ada beberapa kebijakan pemerintah yang mungkin mendorong adanya sell off, dan kita lihat kemarin kan sektor teknologi ini juga yang mengalami net sell yang cukup besar ya. Ya, misalnya pembagian THR dan seterusnya kepada para mitra dan seterusnya yang juga mungkin menjadi satu katalis negatif buat sektor ini atau bahkan untuk emiten ini. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kita masih cukup baik. Saya pikir mungkin dengan libur lebaran ini juga diperpanjang, mungkin ya di satu sisi harapannya ini akan mendorong mobilitas, tapi di sisi lain memang karena ada libur yang lebih panjang jadi mungkin investornya juga akan sedikit sepi ya jelang libur lebaran nanti sih Mbak Francisca. Iya, kekhawatiran-kekhawatiran yang tampaknya mulai terjadi begitu ya, dan ditambah dengan sektor teknologi ini yang ternyata justru menjadi pemberat IHSG pada perdagangan kemarin. Tapi kalau misalnya kita melihat ini Pak Fikri secara teknikal, kalau misalnya bisa dilihat di gambar ini, ya, tampaknya ini kan IHSG terkoreksi cukup ini ya, dalam ke 0,67% ke 6.471 begitu. Nah, apakah ini menunjukkan dengan koreksi IHSG ini menunjukkan bahwa akan berpeluang menguat ke rentang 6.700 atau 6.800-an begitu? Ya, tentunya kita berharap bersama-sama ya akan ada rebound dari IHSG, apalagi kita juga berharap ada berbagai instrumen fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Minggu ini mungkin kita lihat ada relaksasi pajak UMKM yang juga diberikan. Saya pikir harapannya ini juga akan mendorong daya beli masyarakat kelas bawah. Di samping itu juga ada hilirisasi yang akan segera didorong oleh Pak Prabowo, dan di pekan lalu bahkan di hari Minggu Pak Prabowo juga mengumpulkan para menteri untuk mendorong hal tersebut.
Saya pikir ini juga harapannya akan segera mendorong sektor industri di dalam negeri setelah dalam 3 pekan terakhir kita dengar mungkin ada kekhawatiran PHK massal ya. Harapannya ini akan segera di switch off dengan adanya hilirisasi ataupun mungkin penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Tapi di sisi lain memang karena ada PHK dan segala macam, ya mungkin ini juga akan sedikit menahan daya beli masyarakat pas di bulan Ramadan dan juga mungkin di momen Lebaran ini ya Mbak Francisca. Apalagi kalau kita melihat juga data dari perbankan, jumlah tabungan masyarakat kita kan mencapai level terbawah sejak pandemi ya, atau di sekitar bulan Maret 2020. Saya pikir mungkin ini juga menjadi kekhawatiran. Tapi ya sekali lagi THR sudah mulai dikeluarkan, bahkan kemarin THR untuk untuk PNS juga sudah mulai disebar. Saya pikir mungkin ini akan segera mendorong daya beli, segera akan mendorong permintaan terhadap berbagai barang-barang di dalam negeri, termasuk juga sektor perdagangan kita, ya apakah itu dari sisi ekspor khususnya juga sudah mulai membaik. Kita juga lihat rupiah kita yang sudah mulai kembali terapresiasi, artinya input cost dari barang-barang impor juga sudah mulai harapannya segera menurun, dan saya pikir mungkin ini juga akan jadi sentimen positif segera setelah regional juga mengalami sentimen positif. Apalagi kita lihat Trump juga sudah mulai mengendurkan Trump tarif dia, jadi resiko global supply chain yang berubah mungkin akan sedikit menurun. Kita juga lihat ada ekspektasi penurunan Fed rate yang lebih banyak 3 kali di tahun ini. Saya pikir ini juga akan mendorong cost of funds secara global akan segera turun, dan harapannya juga akan berimplikasi pada BI rate yang juga akan turun, rupiah kita yang tetap terjaga. Saya pikir ini juga bisa mendorong kualitas kredit di dalam negeri juga akan semakin positif, dan harapannya ya sektor perbankan ya yang selama ini jadi katalis paling besar di IHSG juga akan segera kembali positif. Ya kalau sisi perbankan atau finance-nya akan kembali baik, saya pikir mungkin IHSG akan segera bisa mencapai level 6.600 atau di 6.700-an sih, Mbak Francisca. Iya Pak Fikri, tapi melihat kondisi perdagangan pada pembukaan pekan ini kan tampaknya memang bursa lokal kita ini masih dipenuhi dengan ketakutan gitu ya, kecemasan. Bisa terlihat ini di indikator psikologis pasar domestik kita saja ini masih menunjukkan fear atau cemas ini Pak Fikri, akibat tekanan dari outflow asing tampaknya. Bahkan ini kan kalau misalnya kita lihat sebenarnya net sale asing aja pada Senin itu bisa mencapai 847 miliar ya. Dan dalam 5 hari terakhir asing jualan terus nih 3,1 triliun begitu. Kira-kira apakah hari ini akan terjadi juga nih outflow dari asing yang tampaknya akan terus memperkuat fear atau kecemasan di pasar domestik kita? Ya, di pekan lalu memang ada beberapa data yang kurang baik juga ya. Kita lihat ada indeks kepercayaan konsumen kita yang lebih rendah, retail sales kita yang tumbuhnya sangat tipis 0,2% secara bulanan, padahal kita udah mulai memasuki bulan Ramadan dan bulan Lebaran. Jadi mungkin ini yang dikhawatirkan, wah jangan-jangan nggak sekuat sebelumnya daya beli masyarakat atau spending masyarakat pada saat momen Lebaran dan Ramadan ini. Tapi ya dengan THR yang segera keluar, saya pikir mungkin akan segera berbalik. Tapi mungkin momentumnya agak sedikit terbatas ya Mbak Francisca ya. Kalau kita lihat kan libur kita juga sangat panjang kan, 8 hari. Saya pikir mungkin bisa dimanfaatkan untuk di switching ke ke instrumen lain yang mungkin bisa menghasilkan imbal hasil dalam momen libur tersebut. Jadi mungkin kalau saya melihat bahwa pekan ini sampai nanti mungkin sekitar di Rabu atau Kamis masih akan ada pasar yang cukup bergairah, tapi setelahnya mungkin di Kamis atau Jumat mungkin pasar udah sedikit mengendur karena mungkin ada sell off, ada orang yang menarik dana kembali atau memindahkan aset ke portofolio lain. Jadi mungkin ya kita juga berharap peningkatannya masih akan ada, tapi ya mungkin akan sedikit terbatas karena momennya yang kurang mendukung ya pada saat ini. Tapi secara keseluruhan dari sisi fundamental sebenarnya Indonesia masih cukup baik. Kita lihat juga walaupun fear index kita lumayan bergerak ke kiri ya, tapi kalau kita lihat kemarin saya masih melihat bahwa dengan trade surplus kita yang berlanjut, artinya masih akan ada dana yang masuk ke dalam negeri,
implementasi DHE juga harusnya cukup besar, dan ditambah juga dengan produk manufaktur kita yang ternyata semakin kompetitif di luar, saya pikir mungkin nilai tambah ekonomi kita atau sisi barang ekspor kita masih cukup baik. Ya harapannya ini akan segera tertranslasi ke dalam negeri, ada dana yang masuk, ada daya beli yang juga meningkat, ada pertumbuhan ekonomi yang juga masih tetap terjaga, bahkan dengan inflasi yang walaupun dalam 2 bulan terakhir itu masih deflasi secara year on year, tapi saya pikir mungkin dalam bulan Maret ini dengan core inflation kita yang juga masih di 2,4%, segera kita akan lihat inflasi secara tahunan akan kembali positif, dalam artian akan ada inflasi kembali di Indonesia, yang juga memperlihatkan bahwa sebenarnya masih ada dana yang masih cukup besar. Apalagi kalau kita juga lihat pembelian terhadap surat berharga retail kita terakhir ada SR14 ya, yang mencapai level tertinggi. Sekarang juga sudah sedang ditawarkan ST14. Saya pikir mungkin kita juga masih melihat sebenarnya likuiditas baik dari rupiah dan USD di dalam negeri masih cukup baik sih Mbak Francisca. Jadi harusnya ISG juga, ya kalau orang bilang pasar modal itu menggambarkan sektor real, ya harusnya akan segera terjadi sih. Ya, berarti kalau misalnya bisa dibilang hari ini para pelaku pasar domestik juga masih wait and see begitu ya, terkait salah satunya juga terkait net sell asing tentunya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari indikator fear, apakah ini artinya buy on fear untuk para investor ini adalah sebuah peluang begitu? Ya kalau ada yang bilang bahwa jadilah greedy pada saat orang fear, saya pikir mungkin waktunya untuk mencoba melakukan hal tersebut ya. Apalagi ya ada berbagai, ya seperti kemarin misalnya melihat dari CPO dan turunan yang tumbuh 50% ya. Saya pikir mungkin ini akan langsung tertranslasi juga pada penerimaan dari emiten ya, revenue yang cukup kuat ya. Bahkan secara year to date untuk CPO dan turunan itu sudah tumbuh 80-an%. Artinya hanya dalam 3 bulan mereka tumbuh jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Saya pikir ini sudah cukup menggambarkan sebenarnya ada beberapa sektor yang masih cukup baik. Apalagi Pak Prabowo juga berbagai kebijakan yang beliau dorongkan untuk mendorong daya beli juga ya. Jadi saya pikir mungkin untuk sektor-sektor terkait dengan consumer, terkait dengan infrastruktur mungkin sudah waktunya untuk kembali bangkit ya. Kemarin kita juga lihat ada beberapa emiten karya yang ratingnya malah dipertahankan atau bisa menjadi lebih baik. Saya pikir mungkin ini juga sudah memperlihatkan bahwa ada kelulusan likuiditas di mereka ya. Saya pikir mungkin kekhawatiran terkait penurunan resiko dari infrastruktur akan segera terjadi sih Pak Francisca. Jadi ya harusnya ini akan segera berdampak positif ya bagi emiten-emiten kita, apalagi untuk sektor intermediaris ya, perbankan sih nantinya, yang tentunya akan dapat ya namanya juga intermediaris ya, artinya pada saat ekonomi yang tumbuh dia juga akan tumbuh lebih baik sih. Jadi itu akan mendorong IHSG lebih baik sih Pak. Iya Pak Fikri, kalau misalnya ini kan sebenarnya banyak agenda begitu ya yang dinanti terkait rilis data baik global maupun domestik. Apalagi ini menjelang ini ya peningkatan suku bunga The Fed gitu, pengumuman suku bunga The Fed dan tentunya untuk suku bunga BI tadi yang sudah disampaikan juga dengan Pak Fikri ya. Tapi kira-kira peluangnya seperti apa sih? Apakah akan ada penurunan suku bunga atau justru sebaliknya? Kalau melihat kondisi sekarang ya, pertama mungkin BI rate untuk besok saya pikir saya masih melihat bahwa BI masih akan dipertahankan di level yang sama di 5,75%. Kenapa? Karena kita ternyata sudah duluan menurunkan suku bunga acuan di Januari lalu, The Fed-nya belum menurunkan. Jadi saya pikir mungkin akan lebih baik untuk kita tetap berjaga-jaga dengan rupiah kita yang stabil terlebih dahulu, baru nanti pada saat ada penurunan The Fed yang diekspektasikan baru akan terjadi di Juni atau Juli, itu nanti BI rate-nya akan turun di situ. Tapi dengan ekspektasi The Fed yang juga sudah turun, yang diekspektasikan turun 3 kali di tahun ini, kita lihat yield dari US Treasury juga sudah mulai turun sih Mbak Francisca. Yield dari US Treasury turun biasanya juga akan tertransaksi kepada yield global government bond yang lain yang juga mengalami penurunan. Termasuk juga dari Sun. Kita lihat penurunan Sun sudah dari 7,06 di akhir tahun lalu, sekarang sudah di 6,06. Artinya ada penurunan 10 bips.
Ya, kalau itu turun biasanya juga akan tertranslasi pada pasar uang terbang yang juga turun. Artinya biaya cost of fund dari perbankan juga turun. Nah, kalau cost of fund perbankan turun biasanya akan juga tertranslasi kepada biaya kredit yang juga akan turun. Nah, pada saat biaya kredit turun biasanya ini akan dimanfaatkan oleh berbagai investor baik dari dalam ataupun luar negeri yang menggunakan hal tersebut sebagai modal kerja mereka atau mungkin investasi atau kredit investasi bagi mereka. Harapannya ini juga akan didorong oleh sektor kredit konsumsi yang lebih baik ya. Ya, kalau semua kredit yang akan tumbuh dengan lebih baik, kita juga berharap dari sisi demand juga tumbuh lebih baik. Artinya secara keseluruhan ekonomi juga akan tumbuh lebih positif. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat memang ada perubahan struktural yang terjadi. Ini didorong oleh realokasi anggaran yang terjadi oleh pemerintah, tentunya ini juga akan berdampak pada berbagai sektor yang ada di Indonesia. Dan kita tahu pengeluaran pemerintah itu kan sekitar 15% dari PDB Indonesia. Pada saat ada perubahan tersebut, ya tentunya hal lain juga akan menyesuaikan. Jadi mungkin ya mau nggak mau dalam 3 bulan pertama di tahun ini memang kita lihat ada perubahan ekonomi yang terjadi, ada perubahan gaya hidup yang terjadi, dan ini yang harus kita sesuaikan. Saya pikir mungkin ini yang mendorong para investor kita juga mulai merubah instrumen investasi mereka ataupun mungkin emiten-emiten yang mereka pegang di Bursa Efek Indonesia ya. Nah ini yang mungkin belum terlalu apa ya dikenal oleh asing atau dirasakan oleh asing karena mungkin ekonominya berbeda. Mereka nggak mencoba adanya realokasi anggaran seperti ini. Mereka nggak mencoba adanya, wah ada perubahan tiba-tiba di ekonomi Indonesia. Jadi mungkin ini yang mendorong asing wait and see terlebih dahulu. Tapi saya pikir di saat yang sama, mumpung kita lebih tahu tentang ekonomi kita tahu tentang bagaimana daya beli di masyarakat kita, bagaimana perubahan struktural yang terjadi yang lebih positif, saya pikir mungkin ini ya, waktunya untuk investor domestik masuk ke pasar equity yang lebih kuat ataupun mungkin akan mendorong GCI lebih kuat mumpung asingnya lagi keluar. Oh, justru waktunya para pelaku pasar domestik untuk masuk begitu ya. Tapi Pak Fikri, ini sebenarnya kan kalau kita lihat Wall Street dan juga pasar Asia sebenarnya kan ini lagi adem gitu ya, karena tidak ada kebijakan tarif baru dari Presiden Trump. Tapi kalau misalnya melihat ini pagi tadi emas ditutup all time high ini dan bahkan bisa menyentuh level $3.000 per troy ounce, ini apakah ini menjadi pertanda kalau resiko keuangan Amerika Serikat dan global ini makin naik ini? Apakah ini waktunya kita cukup mengencangkan pegangan juga ini, Pak Fikri? Ya, di satu sisi memang ada harga emas yang naik, tapi di sisi lain kalau kita lihat eh, pembelian emas ini kan didorong oleh bank sentral ya. Bahkan sejak bulan Oktober itu Oktober 2024 pembelian dari bank sentral masih cukup kuat. Saya pikir pembelian dari bank sentral ini karena mengganti reserve dari mereka sendiri. Selama ini mungkin dari US Treasury mereka ganti ke emas dan lainnya. Kenapa? Karena pada saat yang sama mereka juga khawatir bahwa defisit fiskal di US akan lebih besar. Ya kalau defisit fiskal di US lebih besar, mereka kan cenderungnya untuk printing money. Jadi ujung-ujungnya nanti yang harusnya dulu pada saat era Bretton Woods itu kan 1 gram emas dengan 1 US dollar itu sama. Tapi dengan kondisi yang printing money setiap waktu tentunya nilai dari US dollar juga lebih rendah, makanya ada perpindahan dari US Treasury ataupun mungkin aset-aset portofolio US ke emas sebagai cadangan di bank sentral negara-negara yang ada. Satu sisi lain, di samping juga emas yang naik, kita juga lihat komoditas-komoditas ternyata sudah mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Mbak Francisca. Kita lihat batu bara sudah kembali naik, bahkan untuk harga tin itu mencapai level tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Kita juga harus ingat di akhir pekan lalu ada stimulus yang akan segera dilakukan oleh China, khususnya untuk mendorong daya beli masyarakat mereka juga, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan China sebagai salah satu negara yang biasanya mensupport ekonomi global pada saat US-nya turun atau ada risiko resesi, saya pikir mungkin ini juga akan menjaga permintaan dari barang-barang global masih cukup positif. Dan kita juga tahu bahwa China sebagai negara
importir terbesar dari produk Indonesia, saya pikir dengan negara mereka yang sudah mulai membaik kembali, didorong juga dengan stimulus yang terjadi, dan harapannya akan dibantu juga dengan penurunan suku bunga acuan mereka. Harapannya ya paling lambat mungkin di bulan depan, kami harap ini juga akan jadi salah satu dorongan bagi permintaan barang ekspor kita juga sih, Mbak Francisca. Dan harapannya ini juga akan mendorong dana masuk ke dalam negeri. Di samping juga pada saat China ekonominya tumbuh, biasanya mereka juga mencari negara-negara dengan imbal hasil yang juga positif atau yang berada di dekat mereka, negara-negara regional. Saya pikir Indonesia bisa memanfaatkan hal tersebut, apalagi juga mengingat ya walaupun mungkin IHSG mengalami tekanan year to date mungkin sekitar 10%, tapi saya melihat dari tekanan yang terjadi di Filipina, di Thailand, Malaysia, dan Singapura, kita juga relatif bisa lebih dikatakan lebih stabil ya. Apalagi dengan daya beli masyarakat kita yang masih cukup baik, pertumbuhan ekonomi kita masih di level 5%, saya pikir kita punya competitive advantage yang lebih baik dari sektor investasi dibanding negara-negara peers, Mbak Francisca. Ya, berarti untuk Trump recession ini tidak perlu terlalu banyak dikhawatirkan begitu ya, karena kita juga surplus ini juga neraca perdagangan seperti itu, Pak Fikri. Nah, kalau ini dilihat Pak Fikri, pada pagi ini IHSG dibuka terkoreksi pada sesi 1 pagi ini nih, dengan minus 0,90% di angka 6.413. Kira-kira gimana nih analisis Anda pagi ini? Oh, saya belum melihat datanya sih Mbak Francisca, tapi saya melihat bahwa kemungkinan masih ada tekanan dari sisi teknologi ya. Kalau melihat dari kondisi kemarin ya, atau mungkin juga ke sektor pertambangan, karena memang ada permintaan atau ekspor pertambangan yang turun juga cukup signifikan, apalagi untuk nikel. Jadi mungkin ya kalau kemungkinan sih mungkin sektor ini yang tertekan. Tapi saya melihat ya mumpung sektor ini tertekan ya kenapa enggak di saat yang sama ada sektor lain yang juga memberikan harapan lebih positif. Jadi tidak ada salahnya untuk mulai switching ke sektor-sektor yang mungkin relatif lebih growth-nya lebih menjanjikan dan juga mungkin lebih defensif, apalagi sektor-sektor yang juga memiliki keterkaitan dengan demand dalam negeri yang masih cukup baik. Saya pikir mungkin akan menjadi hal yang lebih relevan pada saat ini. Mumpung asingnya juga masih belum masuk ke berbagai sektor tersebut sih Mbak Francisca. Kira-kira Pak Fikri ada saran nggak untuk sektor perbankan ini? Karena kan pada perdagangan kemarin juga tampaknya ini yang mengalami atau mendominasi net sell asing paling banyak ini ya, sektor perbankan. Kira-kira ada nggak saran untuk sektor ini? Kalau untuk sektor perbankan sih kita juga harus melihat ya, pertama mungkin transmisinya dulu ya dari bagaimana kondisi di sektor di permintaan kredit dan juga dari sektor demand di dalam negeri. Artinya sektor perbankan ini kan biasanya jadi sektor di tengah antara sisi supply dan sisi demand. Kita menunggu dulu kira-kira sisi supply-nya seperti apa, bagaimana sisi retailnya tumbuh lebih baik, sisi permintaan dari produk-produk dalam negeri akan lebih positif. Di saat yang sama kita juga harus menunggu dari sektor investasi akan tumbuh seperti apa, arahnya akan kemana terlebih dahulu. Dan kita juga melihat dari pemerintah yang baru akan mendorong hilirisasi, jadi mungkin untuk sektor investasi mungkin agak sedikit tertahan sehingga mungkin perbankannya belum terlalu bergerak di saat ini. Tapi di sisi lain, jika memang sektor permintaan dalam negeri masih cukup kuat, saya pikir mungkin nanti juga akan tertranslasi ke sektor-sektor konsumer. Mungkin ini akan mendorong adanya permintaan dari kredit konsumsi pada saat ini. Mungkin kredit konsumsi ini yang baru akan mendorong sektor perbankan pada momen ini. Tapi dalam 1 atau 2 bulan ke depan, jika memang sektor investasi yang sudah bergerak kembali, saya pikir mungkin permintaan kredit modal kerja dan kredit investasi akan lebih baik, yang biasanya ini juga akan mendorong bisnis perbankan akan lebih positif nantinya. Di samping juga mungkin sektor-sektor yang terkait dengan multi finance yang biasanya membiayai sektor-sektor pertambangan, sektor perkebunan, dan lain-lain yang harusnya juga akan cukup positif ya ke depan. Tapi untuk saat ini saya pikir mungkin sektor perkebunan akan lebih tumbuh lebih baik terlebih dahulu dibanding sektor pertambangan, karena permintaan dari sektor perkebunan ternyata tumbuh lebih kuat. Bahkan permintaan yang lebih kuat ini berasal dari India.
Saya pikir ini bisa dimanfaatkan untuk saat ini sebelum masuk ke sektor pertambangan dan lain-lain yang mungkin mengalami tekanan pada saat ini, dan sembari menunggu bagaimana stimulus dari China yang biasanya akan menjadi salah satu faktor yang memperlihatkan permintaan terhadap produk-produk pertambangan yang akan lebih baik nantinya, Mbak Francisca. Ya, pelambatan ekonomi ini tampaknya masih akan berlangsung hingga menjelang libur Lebaran, tapi kita masih bisa melihat peluang 1-2 bulan ke depan ya untuk sektor perbankan, tampaknya seperti itu. Pak Fikri, ini ada pertanyaan dari sahabat Kabar Bursa nih melalui YouTube. Mau nanya Pak Fikri, emiten UP kan segera IPO nih. Bagaimana Anda melihat potensi dari IPO emiten tersebut, Pak? Koleksikah? Menarik sekali nih pertanyaannya ya. Waduh, kalau saya mungkin nggak bisa menjawab hal tersebut sekarang, Mbak Francisca. Tapi Hmm, kalau secara keseluruhan, kalau dari sektor ya, karena ini UP kan dari sektor ya. konsumernya masih cukup baik sih. Tapi ya Hmm, harus dilihat lagi ada gaya hidup yang juga berubah di situ. Jadi oke. mungkin akan lebih baik jika apa pertanyaan tadi dibuka kembali, laporan keuangan dari perusahaannya seperti apa, kondisi bisnisnya seperti apa, dan yang dilakukan oleh perusahaan ini gunanya untuk apa nantinya. Karena kalau melihat dari prospektusnya memang ada untuk modal kerja dan seterusnya, tapi di saat yang sama ada strategi yang juga mungkin akan dilakukan oleh si perusahaan. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab sekarang, Mbak Francisca. Ya, harus melihat lagi terkait laporan keuangannya tersebut ya. Semoga bisa menjawab begitu. Kira-kira hari ini trader dan investor ada sarankah? Apakah harus melakukan fresh trade begitu untuk para trader atau seperti apa? Oh, aduh, kalau untuk trader saya sulit ya untuk memberikan rekomendasi ya, karena memang eh, kompetensi saya dari teknikal mungkin sedikit terbatas. Tapi kalau melihat dari kondisi makro yang mungkin akan berubah, yang akan berdampak secara jangka panjang, saya melihat bahwa sektor perkebunan jadi sektor yang cukup prospektif. Di samping itu juga sektor terkait dengan consumer masih akan relatif lebih baik, ditambah juga dengan sektor yang terkait dengan mobilitas pada saat ini. Karena kita melihat ada momen lebaran yang juga akan mendorong mobilitas biasanya. Ada permintaan terhadap beberapa produk distribusi ataupun mungkin produk-produk yang terkait dengan ya apakah itu kecantikan dan lain-lain juga akan mengalami permintaan. Di samping itu kita juga harap biasanya kan momen Lebaran dan Ramadan ini juga akan mendorong orang untuk mudik dan seterusnya. Jadi mungkin ada permintaan terhadap produk-produk perumahan, apakah itu terkait dengan apa namanya cat, semen dan seterusnya juga mungkin akan mengalami permintaan yang cukup positif. Tapi ya yang paling gampang untuk dilihat adalah mobilitasnya positif, jadi saya pikir mungkin yang terkait dengan mobilitas akan sangat menarik di koleksi Hmm. sampai nanti momen Lebaran sih, Pak Francisca. Terkait mobilitas ini yang paling menarik ya untuk memberikan peluang. Kira-kira dari PT KB Valburi Sekuritas sendiri ada rekomendasi saham nggak sih yang bisa dibagikan ke sahabat kabar bursa nih? Kalau dari kami sendiri ya, untuk dari tim teknikal kami Mm-mm. ada beberapa emiten yang memang lagi yang direkomendasikan untuk hari ini, di mana sorry sebentar, saya lihat dulu, kira-kira ya ada SCMA yang masih cukup positif karena Ya. mungkin ada dampak dari mobilitas tersebut, dan juga ada beberapa hal yang terkait dengan struktural yang akan terjadi. Di samping itu juga yang akan menarik juga ada Adaro dan juga GGRM serta mungkin BBRI dari sektor perbankannya. Di samping juga JSMR tentunya yang akan menarik dari sisi mobilitas, Mbak Francisca. BBRI masih menarik ini ya berarti ya. Ya, untuk hari ini dari tim teknikal kami melihat bahwa BBRI masih di level buy, Hmm. begitupun juga dengan JSMR, ada GGRM, serta mungkin ya salah satu yang juga cukup menarik dan jadi hal yang positif di Indonesia ya tentunya ICBP, serta mungkin ya sektor terkait dengan perkebunan. Tapi saya belum melihat ini sektor perkebunannya apa dulu. Kita juga masih melihat kira-kira yang terdampak positif dari sisi ekspor apa.
Mungkin itu sih yang bisa saya jawab sekarang, Mbak Francisca. Berarti sektor teknologi patut diwaspadai nih Pak Fikri. Bagaimana dengan Ya, DCII? kalau kami masih melihat bahwa sektor teknologi untuk sekarang mungkin sedikit dikurangi ya exposure-nya. Hmm. Ya kemarin kita lihat di CII mungkin mengalami tekanan yang cukup dalam. Samping itu juga GoTo masih ada sentimen THR yang mungkin akan memberatkan ke ke pendapatan mereka di ke cost mereka di masa mendatang. Jadi mungkin untuk beberapa waktu ke depan masih kurang diminati sih. Kami masih melihat bahwa masih kurang diminati sih, Mbak Francisca. Iya, iya. Baik, Pak Fikri, terima kasih banyak ini untuk analisis dan tentunya rekomendasi saham untuk sahabat kabar bursa hari ini. Ini menjadi insight yang sangat menarik ya tentunya. Terima kasih Pak Fikri, sehat selalu. Kita akan kembali lagi ya di dialog bursa pagi-pagi selanjutnya. Sehat selalu, sukses juga.